kita masuk ke nabi yang pertama, Nabi Nuh. Bapak Ibu sekalian, riwayat terkait Nabi Nuh itu banyak. Saya tidak akan menyampaikan riwayat-riwayat itu, saya hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Pertama, Nabi Nuh itu disebut oleh Al-Quran berdakwah itu lama banget, Pak. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah itu 1000 kurang 50, berarti 950 tahun itu dakwahnya. Nah kalau gitu umurnya panjang banget. Iya, agama kita, Al-Quran dan hadis menyatakan usia orang dulu lebih panjang dan postur tubuh orang dulu lebih panjang. Kok manusia sekarang tidak seperti itu? Nah itu sains yang akan menjawab, Pak. Saya kasih contoh opsi jawaban, Bapak boleh terima boleh tidak. Konon katanya kualitas kehidupan, kualitas udara dan lingkungan dulu jauh lebih baik daripada sekarang, dan saya yakin Bapak terima ini. Salah satunya adalah oksigen yang ada di bumi itu masih tinggi sehingga binatang-binatang hidupnya itu ukurannya besar-besar. Pemakan rumput, tapi herbivoranya dinosaurus, gede ukurannya, Pak ya. Kalau kita kan paling gede gajah ya. Tapi ternyata temuan-temuan menyatakan dulu ada hewan pemakan daun, herbivora, yang badannya itu mungkin sebesar kontainer gitu. Kita punya kucing, punya macan yang kita lihat, tapi ada temuan bahwa fosil-fosil karnivora yang besarnya mungkin sebesar kontainer. Konon itu terjadi karena kualitas oksigennya adalah 2 kali lipat lebih besar dari sekarang, sehingga hewan-hewan serangga seperti kecoa itu ukuran seperti kelinci. Waduh, kita nggak kebayang kalau ada kecoa segede kelinci. Buka kamar mandi ada kecoa segede kelinci, ada 4 ya. Tapi konon seperti itu. Nah, apakah benar? Itu opsi penjelasan, Pak. Tentu saja ada opsi lain. Nah, silakan dibaca di temuan-temuan saintifik. Tapi yang pasti kita setuju banyak temuan-temuan fosil yang menggambarkan bahwa bentuk hewan dulu itu besar-besar, yang mungkin juga manusia juga seperti itu. Kalau saya bukan mungkin, pasti. Misalnya Nabi Adam disebut tingginya sampai situ nadhiro'an, 30 meter tingginya. Menyusut. Nah kalau sekarang juga kita bisa lihat bahwa postur tubuh orang-orang yang Eropa dengan orang-orang yang Asia kita ya, itu juga selisihnya mungkin sampai 2 jengkal, 3 jengkal gitu. Menurut saya sih, saya kalau di Indonesia sih nggak pendek, Pak ya, sedang-sedang aja. Kalau sholat juga kelihatan rata sama yang lain. Tapi kalau saya sholat dengan orang-orang yang bule, saya baru kelihatan tuh, wah tinggi banget nih bule, saya sepundak mereka gitu ya. Ketika salaman, tangan saya itu kelihatan kayak kecil, kayak salaman tangan bayi gitu ya. Kecil. Saya megangnya begini, mereka megangnya begini gitu. Nah itu kan gambaran bahwa postur tubuh ternyata berubah, dan mungkin dulu ribuan tahun yang lalu ya seperti itu. Baik. Maka Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun dan beliau bersabar, tidak sekalipun protes. Saya sampaikan, Pak, orang kayak Nabi Nuh itu sabarnya tidak terhingga. Karena beliau berdakwah itu nggak digaji. Di sini ada nggak yang mau kerja tanpa gaji? Mau, tapi sehari. Kalau 950 tahun nggak mau. Kalau Bapak ditawarkan mau nggak jadi nabi berdakwah 950 tahun tapi nggak digaji, mungkin semangatnya 1 hari 2 hari doang, besoknya resign jadi nabi. Ya Allah, berat banget jadi nabi. Tetangga-tetangga pada kerja, tiap bulan dapat gaji, yang dagang dapat untung, saya malah dakwah. Pulang dakwah nggak dapat duit, bahkan kadang-kadang caci maki. Berat banget jadi nabi, berat banget itu. Makanya Nabi Nuh tuh kalau saya bilang sabarnya nggak terhingga, mungkin memang benar. 950 tahun berdakwah
bukannya kemudian diterima tapi dicaci maki. Kita sekali aja diledek sama anak kecil, itu kayaknya kita ingat anak kecil, ya Allah anak kecil mulutnya ini bakalan jadi Fir'aun. Sebelnya kita sampai ke hati Pak ya. Bahkan yang ngomong anak kecil, bapaknya kita ingatnya anaknya siapa nih. Nabi Nuh enggak, dan beliau dibilang orang gila, sampai kemudian Nabi Nuh diminta bikin perahu, ya beneran gila. Kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Tiap kali ada orang ketemu Nuh bilang tuh orang gila, tuh orang gila, orang gila. Ya Allah, tiap hari digituin Pak. Kalau orang biasa akan bilang Tuhan saya resign jadi nabi. Tapi ada lagi orang biasa yang gak resign tapi bilang Tuhan saya nabi, saya minta mereka mati semua. Nah, kayak gitu tuh. Nabi Nuh gak melakukan itu Pak. Luar biasa sabarnya. Nah, kemudian Nabi Nuh berdakwah, tetapi jumlah orang yang menerima sedikit. Beliau sabar. Itu mirip kayak orang jualan di, kita sebutlah misalnya ya, pasar Blok M. Dulu kan heboh gitu, orang belanja jajan di sana. Sekarang mau buka kios di pasar Blok M, orang yang lewat aja udah jarang. Bayangin kalau kemudian kita ke sana masih ada satu toko yang buka, kiri kanan udah tutup, dia buka sendiri. Kita akan bilang ini adalah penjual yang sangat sabar. Tiap pagi buka roaring, sore tutup. Roaring, nggak ada yang beli, nggak ada yang noleh. Nabi Nuh melakukan itu. Kalau prospeknya nggak jelas atau buruk, harusnya Nabi Nuh pindah tempat, tapi penugasannya harus di situ masalahnya. 950 tahun berdakwah, dicaci maki, dibilang gila, nggak banyak yang masuk, turun wahyu. Ya Nuhu in la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabtais. Nuh, setelah hari ini tidak akan bertambah lagi orang yang beriman. Nah, udah diputuskan Tuhan nih, udah nggak bakal ada lagi yang menerima. Ketika turun ayat ini, Nabi Nuh baru bilang, Rabbil la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kalau memang sudah nggak ada kesempatan, nggak ada kemungkinan orang akan beriman setelah ini, ya sudah, musnahkan saja manusia. Ini bukan putus asa Pak, jangan salah. Nabi Nuh nggak putus asa. Kalau Nabi Nuh putus asa, tahun pertama sudah putus asa. 950 tahun nggak putus asa. Beliau berdoa itu mikirnya begini, saya mudah-mudahan saya benar loh. Ya kalau salah nanti saya minta maaf sama Nabi Nuh. Kalau saya masih hidup, saya masih bisa dakwah. Orang-orang yang sudah masuk Islam saya akan temani. Tapi kalau saya mati dan sudah tidak ada yang beriman, maka di muka bumi ini tidak akan ada yang menyembah engkau. Kalau gitu habisin saja orangnya. Lalu engkau ciptakan makhluk baru, manusia baru yang nanti akan beriman. Mudah-mudahan kegambar logika. Nabi Nuh itu bertanggung jawab pada kaumnya. Selama beliau hidup, nggak apa-apa saya dakwah nggak diterima juga nggak apa-apa. Tapi saya masih hidup, saya masih menyembah engkau di muka bumi, saya masih agungkan engkau, saya masih ajak orang lain untuk beriman. Tapi ketika sudah engkau pastikan gak bakal nambah, dan saya akan mati. Ketika saya mati dan sudah tidak ada yang beriman di muka bumi, bumi ini udah gak ada orang yang menyembah engkau. Wah, jadi doa itu bukan doa putus asa Pak. Saya ulang, kalau Nabi Nuh putus asa, tahun pertama bulan pertama dakwah sudah putus asa. Ya Allah, saya tiap kali lewat diteriakin orang gila. Anak kecil bilang orang gila lewat, orang gila lewat. Orang tua bilang tuh Nuh gila tuh, kasihan banget udah tua jadi gila. Itu kuping kita panas itu Pak. Tapi Nabi Nuh nggak marah, tidak sedih, tidak mendoakan buruk. Beliau dakwah sampai turun Nuh, setelah ini nggak ada yang nambah berimannya. Nabi Nuh berpikir, iya kalau nggak nambah lagi dan saya mati nggak ada yang menyembah. Nah, ketika doa itu disampaikan Nabi Nuh, bukan atas keputusasaan tapi atas pemikiran bahwa harus ada yang menyembah Allah. Allah bilang coba bikin perahu.
Saat itu orang nggak ada yang tahu apa itu perahu, dan mereka nggak kepikiran untuk membuat perahu. Mungkin mereka belum mengenal ada lautan luas yang bisa diseberangi. Mungkin mereka cuma tahu ini daratan, ya air, nggak tahu kalau setelah air ada pulau lagi yang bisa dikunjungi. Maka Nuh yang sudah mendapat klaim gila lalu membuat perahu, ditanya, Nuh bikin apaan? Bikin perahu. Perahu itu apa? Perahu itu nanti dia mengambang di air. Tuh kan gilanya udah akut. Kita kan bukan di pantai, kita bukan di air. Ente bikin perahu di gunung. Airnya mana? Airnya mana? Ya ini orang. Nabi Nuh tetap mengerjakan itu. Nah, maka ketika kita membicarakan Nabi Nuh, jangan muncul opsi bahwa beliau putus asa. Sama sekali tidak putus asa. Beliau berpikir untuk kemaslahatan makhluk semuanya di muka bumi, dan seterusnya. Baik, maka terjadilah banjir besar. Kalau Bapak tanya apakah banjir itu terjadi seluruh dunia, saya bilang tidak terjadi seluruh dunia. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diutus untuk kaumnya saja. Nah, kaum Nabi Nuh ada di mana? Di tempat tertentu, disitulah banjir. Mungkin Indonesia nggak kena banjir. Nah, kalau gitu perahu yang digunakan Nabi Nuh mengangkut hewan-hewan yang ada di situ yang perlu diselamatkan. Bukan semua hewan yang jumlahnya jutaan itu. Serangga itu konon jenisnya ada banyak banget, nyamuk, laron, lalat. Ada hewan-hewan yang saya nggak kenal tuh, yang di atas comberan yang terbang, yang banyak banget kalau terbang tuh apa tuh namanya itu? Banyak banget tuh. Lalat aja ada yang gede Pak, ada yang segini lalat itu. Lalat buah itu, ada yang kecil, ada yang hijau. Yang hijau tuh enak kalau lagi nempel di makanan, sentil tuh nggak bisa lari itu Pak, tuh, karena dia ada responnya lama itu ya. Tak. Nah. Kalau versi saya, kejadian itu terjadi pada kaum Nuh, karena semua nabi diutus untuk kaumnya, bukan seluruh manusia, kecuali Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua Nabi Muhammad. Nah, Nabi Nuh kemudian mengangkut semua hewan, sepasang-sepasang, kambing sepasang, domba sepasang, supaya nanti ketika sudah selesai bisa berkembang biak lagi, nggak punah. Kalau yang diangkat manusia doang, selesai banjir, loh kita makan apa ini? Kambingnya nggak ada. Ya harus ada yang diselamatkan, begitu kira-kira. Nah, terjadi lagi ujian buat Nabi Nuh Pak. Masya Allah, Nabi Nuh segitu kuatnya dia berdakwah, anaknya nggak percaya. Ya Allah, sakitnya kayak apa gitu. Kalau orang lain nggak percaya nggak apa-apa, ini kan anaknya sendiri ini nggak percaya dia. Bahkan sudah terjadi banjir besar. Orang-orang yang dulu mencibir Nabi Nuh bilang, iya jangan-jangan Nuh benar juga tuh dia bikin kapal. Ternyata ada banjir, ini hujan biasanya sedikit, sekarang nggak habis-habis. Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam, diajak, ayo anakku ikut. Ya bunayya rukam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik kapal. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak Pak, saya paling ke atas sana ke bukit. Masa air sampai bukit? Kalau bukitnya masih tenggelam, saya naik Monas. Masa Monas tenggelam? Gampangannya seperti itu. Nabi Nuh bilang, qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Hari ini enggak ada yang selamat kecuali yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ada ombak besar, belum sampai ke gunung dia sudah tenggelam. Ini lagi-lagi kesabaran luar biasa Pak. Kesabaran luar biasa dari Nabi Nuh. Bagaimana mungkin dia berdakwah tapi anaknya sendiri nggak beriman, dan anaknya mati dalam kafir di matanya, di depan matanya. Itu sedih banget Pak itu. Sedih banget. Kalau mungkin matinya anaknya itu dalam keimanan, sedih, tapi sedihnya sedih masih ada optimis nanti di akhirat ketemu. Tapi ini matinya membawa kekufuran. Baik, maka Nabi yang pertama dari ulul azmi punya kesabaran yang luar biasa. Sabar dalam berdakwah, sabar untuk tidak mendapatkan keuntungan duniawi,
sabar dalam waktu yang lama dicaci maki, bahkan sabar untuk melihat anaknya mati dalam kekufuran. Itu paling berat yang terakhir itu, Pak.